gaji di bawah 15 juta, hidupnya nggak layak di Jakarta, Teh. Waduh. Semuanya ya statement awal begini ya. Gaji di bawah 15 hidupnya nggak layak di Jakarta. Bukan Karena kemarin ada artikel, ada survei nih di tahun 2022 katanya gaji standar layak hidup di Jakarta tuh 15 juta. Nah, artinya di bawah 15 juta kan standar hidupnya jadi nggak layak. Mungkin bukan standar hidup nggak layak ya. Lebih ke ketat aja kali ya. Iya, mungkin kalau udah 15 mungkin lu punya opsi cicil motor. Cicil mobil pertama yang misalnya LCGC ya kan. Lu bisa nabung lebih banyak, atau kalau memang lu ada heavy investment lu bisa proporsionalnya lebih banyak. Oke, sebenarnya memang nggak di breakdown juga sih. Maksudnya kenapa standar 15 juta itu muncul. 15 juta tuh bagi 30 roughly aja 500 ribu sehari 500 loh. 500 sehari, betul. Bener sih, kalau seandainya misalkan masih tinggal sama orang tua lebih enak lagi ya. Iya. Lebih lowong lagi tuh. Iya. Itu 15 juta kalau nggak ketabung aja sih hidup enak gila. Bener. Mungkin ini kali, mungkin anak rantau kali. Kan dia harus ngekos di Jakarta aja kan udah 2 juta. Udah berkurang tuh jadi 13 juta. Mungkin kalau misalkan karyawan kantoran ngopi. Oh iya betul. Ngopi aja 20-30 ribu aja kali 20. Udah 1,5 juta. Iya benar. Kalau ngopinya sekali. Benar. Kalau 2 kali, ya kali aja udah 3 juta. Belum kalau punya pacar pasti nggak mau split bill. Topik beda nih kayaknya. Oh beda. Jangan dibahas. Oke. Dibully ntar kita. Oh iya. Yang nggak mau split bill. Bayarin. UMR berapa sih? UMR sekarang 4,9. Jakarta. Berarti 3 kali lipat Jakarta harus. Iya. Tapi gue melihat memang kalau kita mau ngomongin sudah mulai oke hidup, itu di 78 baru mulai nggak ketat menurut gue memang. Itu juga asumsi living cost 50-60%. Atau gini deh Teh, kita ngomongin hidup kita aja deh. Ya kan, gaji pertama lu kan nggak langsung 15 juta dong. Anggap dulu kita lulus kuliah, kayaknya gaji UMR tuh kalau nggak salah 3 juta. Waktu gue bikin event pertama 2015 umur 22 atau 23 itu ya. Gue dapet 100 juta pertama. Oke. Tapi abis itu kan kita mau bikin event lagi, kita butuh modal yang diputar untuk DP mall atau tempat lain ya. Diputar lagi kan? Iya, itu kan 100 juta pertama karena kita nggak mikir itu jadi bisnis. Kita cuma bikin event pertama, untung bagi aja langsung. Ya kan, BU nih lihat duit 100 juta udah nafsu banget. Nah tapi begitu diputar jadi bisnis, gaji pertama gue itu kalau nggak salah 3,5 tahun pertama. Ya? Iya. Itu UMR lah hitungannya pada waktu itu. Gue seingat gue 3 jutaan soalnya. 8 tahun yang lalu. Iya, pokoknya 2015. Sekarang mungkin sekitar 6-7 kali ya. Mungkin. Enggak lah Teh. Kayaknya di bawah deh. Tetep ya? Di bawah, karena UMR waktu itu 3,an. Berarti kalau 3,5 lu lulus kuliah gaji UMR. Meskipun lu gaji diri lu sendiri ya. Kan bisnis. Tapi 3,5 tuh kayak udah hampir gak bisa nabung. Jadi itu buat benar-benar living cost. Betul. Jadi lu pernah ya, ini seorang Theo Derrick gaji 3,5 juta. Tahun pertama. Iya, itu tapi gue bilang ke nyokap gue juga, kan gue dapat uang gitu ya, 100 juta pertama ya gue pasti ada kasih. Tapi gue bilang gue minta waktu nih, setahunan ini gue agak tight banget karena gaji gue cuman segitu. Jadi 3,5 juta tuh literally untuk living cost aja. Living cost aja. Apa aja? Makan, minum, betul. Jalan-jalan. Pacaran, naik Gojek waktu itu lagi banyak banget promonya awal-awal. Pacaran irit lah ya. Pacaran juga nonton jarang weekend, karena harga tiket bioskop weekend udah berkali-kali lipat karena gue entrepreneur lebih fleksibel kan, nontonnya sering weekdays. Oke, bisa weekdays lebih malam. Terus makan di luar. Dulu tuh sekali makan yang kayak pepper lunch itu buat gue luxury food. Ya memang. Pada waktu itu. Iya. Jadi itu kayak sebulan mungkin kalau ada sisa sekali. Iya benar. Lebih banyak makan yang kayak pecel-pecel, ketoprak, gado-gado. KFC pun paket attack ya. Iya, dulu gue paling andalan gue ya, karena gue berasa sehat, kenyang dan enak itu gado-gado. Oke. Gado-gado itu sekitar 13 ribuan. Kalau 15 ribu udah plus telur rebus sama lontong atau nasi, gue masih inget. Itu gue sering beli banget. Oke, itu berarti benar-benar 3,5 juta tuh buat living cost ketat banget. Buat makan, pacaran pun seadanya, naik Gojek. Nah tapi ada dividen ya. Oke. Akhir tahun bagi dividen, dapat duit lagi misalnya sekian gitu ya. Nah itu gue langsung 70-80% saving. Oke. Sisanya ya kan perpuluhan, reward gitu sama ya budget self rewardnya gue taruh di situ deh. Nah tapi tahun kedua gue udah nggak sanggup hidup 3,5. Oke, nah berapa kenaikan income lu jadi dari 3,5 ke berapa?
5,5 kalau nggak salah. Ke 5,5. Iya. Baru tahun depannya lagi ke 7,5 atau 10 gue lupa. Tapi 5,5 itu nabung nggak? Nggak. Nabung. Oh bisa nabung? Iya. Berarti lifestyle lu nggak naik? Bener dong? Karena 3,5 kan lu udah abis buat living cost doang. Naik ke 5 juta. Paling gue budgeting buat kayak sebulan sekali nyobain Shaburi zaman dulu baru keluar. Ya mahal sih. Mahal. Tapi sih. Itu pun gue sama bini gue yang sekarang ya dulu kan pacar gue. Itu gue selalu minta bayar masing-masing dulu sih. Karena gue ngomong sama dia dari awal gue mau nabung nih. Jadi boleh nggak tahan sebentar. Ntar ketika uang gue tahun depan udah lebih enak lagi, gue bakal banyak cover lebih banyak gitu. Yeah. Jadi spending gue dalam relasi gue tuh grafiknya dari bawah ke atas. Iya. Makin sekarang ini makin home ya udah tenang nggak mikirin apa-apa. Gue ngelihat sih progresnya karena kita temenan dari zaman kuliah soalnya. Untung mau ya calon bini lu ya. Split bill. Puji Tuhan. Untung zaman itu. Sosial media belum kayak kayaknya gue di zaman sekarang gak laku deh. Kayaknya gitu ya. Gue juga ngerasa gitu deh. Ya kalau gue yang sekarang mungkin laku ya. Tapi gue yang dulu mungkin gak laku. Kan gak langsung tiba-tiba jadi sekarang 3,5 juta, 5 juta. Tapi 5 juta bisa nabung ya waktu itu ya. Omes juga gue. Nabung. Karena dulu. Tapi fluktuatif ya. Iya karena dulu. Ya, gue pun kan gaji diri gue sendiri. Gue start di 5 juta gaji gue. Itu aja gue gak nabung. Pada waktu itu. Lo hebat bisa nabung sih. Nabung. Iya. Tapi itu at the moment sampai lumayan worth it ya. Karena saking seringnya makanin ayam geprek, ayam pecel, pokoknya zaman dulu tuh gue masih ingat kayak makan padang di seberang rumah gue aja. Itu 17.000 itu dapat telur balado, ayam gulai goreng bakar boleh pilih, nasi seabrek-abrek bro, sama kuah sama sayur segala macam. Iya bener. Sebenarnya ya biaya hidup di Jakarta mungkin ya kan lu Jakarta kan. Tapi itu. Jakarta mana ya? Gue areanya Mangga Besar ya. Oh ya, nah mungkin tempat berkumpul Cina-Cina kureng. Bukan Pik, bukan Fluid, bukan Puri, bukan Gading. Jauh nih. Gue lebih jauh lagi dari Tangsel. Lu lebih murah-murah lagi. Udah gembel. Iya. Berarti sebetulnya kalau ngomongin biaya hidup, biaya makan gitu ya. Sebetulnya kalau kita mau cari pun nggak mahal ya di Jakarta tuh sebenarnya. Enggak. Ya berarti kalau misalkan di bawah 15 juta gajinya sebenarnya ya layak-layak aja sebenarnya kalau buat makan ya. Kalau buat gengsi baru mungkin layak. Nah, ceritain deh tadi dari 5 juta ke 10 juta gitu. Ada perubahan lifestyle nggak sih? Tapi di saat gaji gue 5,5-an itu kan dividennya gue masih berasa lumayan ya karena dividen kan ratusan. Gue tuh langsung ambil mobil. Kan gue sering cerita kan. Jadi udah gaya juga ya 5 juta gaji udah ambil mobil 5,5 ya beda gope ceng ya Allah. Gope ceng berasa udah gitu gue dulu nggak ngerti jadi ambil mobil udah mobilnya bukan mobil yang oke juga ya biasa LCGC lah udah gitu nyicilnya lama kan supaya cicilannya kecil jadi udah gitu gue cicilannya itu gue cover dari dividen yang gue dapat gue disisihin dulu gue bagi 12. Jadi nggak motong penghasilan lu hitungannya dong. Potong dikit doang. Potong tabungan. Iya. Jadi kesannya kayak dari dividen itu gue potong buat bayar cicilan mobil selama setahun ke depan. Gitu. Tapi itu bodoh sih ngambil mobil saat itu. Literasi finansial lu belum se-rich sekarang mungkin kan? Belum. Kalau sekarang mungkin beda ya. Beda. Sekarang kan beli mobil pasti cash. Tapi make sense menurut gua orang yang ibaratnya gajinya naik, cicil mobil tuh udah common sebenarnya. Iya. Ya, naikin lifestyle tuh udah common karena gampang. Karena gampang. Nah, yang lumayan susah tuh zaman sekarang nih yang gue lihat. Orang baru naik gaji sedikit, gaya hidupnya naiknya jauh. Gini, gue belajarnya gini tapi versi gue ya. Gue tuh selalu naikin gaya hidup gue bukan dari cash flow bulanan gue ngukurnya. Tapi dari certain aset gue. Gimana? Gue ngerasa gini. Kalau di rekening gue cuma ada 100 juta, gue berhaknya segini nih. Kalau rekening gue ada 500 juta, gue berhak upgrade ke sini nih. Justru udah sehat dong kayak gitu mindsetnya. Loh iya, justru gue tidak bermain dari cash flow. Kalau cash flow bisa aja gini nih. Gaji gue tahun lalu 7, gaji gue tahun ini 10. Boleh naik dong. Bener. Tapi kalau aset gue sama-sama 100 juta, gue sama-sama miskin, gak bertambah kaya gue. Iya, bener. Jadi lu hitungnya ibaratnya ekuitas lu, modal lu. Bukan income bulanan lu. Iya, gue itu modal bersih gue. So that's why keuangan lu tetap bertumbuh. Iya. Lifestyle lu bisa bertumbuh berdasarkan modal. Bener ya sekarang gini deh. Penghasilan dari bisnis aja lebih kan, bisa kita tabung. Penghasilan gue dari personal branding, deals, invitation speaker, podcast, attendance, semuanya uang nganggur. Iya, masuk tabungan semua.
Masuk tabungan semua, uang nganggur semua. Emang gaya hidup gue apakah tiba-tiba begini? Enggak juga. Nambah tipis-tipis aja. Buat gue punya aset lebih banyak itu lebih tenang. Karena gue nggak ada kepentingan harus kelihatan. Iya. Ini ya beda nih kalau industri gue related ke sana. Ya mungkin gue juga beli. Ya mobil mewah gitu ya, satu. Jam mewah satu. Iya. Rumah mewah satu. Terusin aja terus aja. Tapi masalahnya gitu, memang banyak orang yang gaya hidupnya tuh gampang banget naik. Nah itu pasti ngitungnya dari cash flow. Iya, nah ini mungkin jadi patokan baru buat kalian nih menurut gue. Nah teman-teman kalau mau naikin gaya hidup, jangan naikin dari cash flow. Misalnya nih, kok gaji gue tahun ini 5 juta, tahun depan gue dipromosin jadi 10. Gaya hidup gue bisa naik dong. Ngerti gak maksud gue? Jangan. Kalau patokannya aset enak. Begitu kalian gajinya naik, fokus kalian ngapain? Gedein asetnya dulu. Nabung dulu. Betul. Jadi dari 5 ke 10, kalau di 5 cukup, ya lu naikinnya ke 6. Misalnya. Terus masih ada sisi 4 jutanya kan? 4 jutanya lu bikin lu tambah kaya dulu. 4 juta kali 12 aja lu setahun udah tambah kaya 50 juta. Iya, benar. 2 tahun lu tambah kaya 100 juta. Belum kalau lu masukin ke investment instrumen. Setelah lu udah tambah kaya 100 juta, lu naikin dikit. Karena cash flow lu udah naik. Aset lu udah naik. Gitu. Kebayang. Kalau gue mainnya kayak gitu. Jadi dari ekuitas, dari tabungan. Gitu iya, dari tabungan, investment segala macam. Net worth lu lah. Benar. Gitu. Nah, kalau orang baru kerja gitu ya, terus mau beli mobil, itu indikatornya apa sih? Maksudnya orang baru mulai kerja gitu kan, kita pengen hidup layak di Jakarta, mungkin naik mobil gitu. Mana ada di Jakarta hidup layak itu macet begitu. Lebih layak naik MRT ya gitu ya. Ya anggap misalkan orang kan pengennya sekarang naik dikit, apa sih tuh yang dibeli? Motor lebih bagus, mobil lebih bagus, atau beli mobil liburan. Gitu. Nah kira-kira standar yang layak atau misalnya yang ideal gitu ya, orang bisa beli mobil tuh harus punya aset berapa gitu? Ini sebenarnya depend ya. Ini kalau based on gue personal nih ya, ini depend. Kerjaan lu membutuhkan lu tampil kaya nggak? Kalau menurut lu kerjaan lu memerlukan lu tampil kaya, ya lo beli nggak apa-apa karena akan mendukung lo punya cash flow dan kenaikan kekayaan berikutnya. Aset produktif itu. Iya. Contoh, sekarang gini deh. Lu lihat pengusaha yang punya pabrik, ya. Lu lihat pengusaha yang cabang restorannya banyak, pasti hidupnya nggak se-fancy atau hidupnya tidak se-flashy orang yang mungkin rekrutmen atau jual kelas. Iya. Pasti. Karena putaran uangnya beda. Pabrik. Sama kayak kita, 40 pameran setahun kita cash-in, kita ke showroom. Iya. Salah satu Ambo. Enak udah. Tapi kan putaran duitnya beda. Kalau orang yang sekarang misalnya di industri itu mau beli pabrik, nggak ada kepentingan. Iya benar. Ya mereka upgrade diri mereka supaya mereka terlihat lebih kredibel lagi, supaya orang lebih join lagi. Ini kan model bisnis. Nggak ada yang salah juga. Nggak ada yang salah, tapi bedanya kalian harus ngerti model bisnis. Nah anggaplah orang awam deh, orang awam gitu, misalkan kayak gue pengen beli mobil. Ini nggak ada kepentingan. Nggak ada kepentingan. Menurut gue akan sehat banget kalau setidaknya lu punya uang cash setengah harga mobilnya. Ini kan ngomongin orang awam banget nih. Kalau gue bilang punya 2 kali harga mobil atau kata influencer 10 kali kan nggak mungkin. Susah. Ya kan? Belum kalau kita bilang, kok lu ngapain punya 10 kali harga mobil kalau besok mati? Ya bener juga. Gak ada salahnya juga. Bener sih? Iya bener. Nikmati kan? Iya ya udah setengahnya deh. Atau 70-80% dari harga mobil cashnya. Berarti gue anggap lu mampu tuh. Lebih bagus lagi kalau lu bisa beli cash, itu lu mampu banget. Kemudian ya lu kalau mau cicil ya make sure itu 2-3 tahun aja lah. 2 tahun lebih bagus karena perbandingan bunganya kalau udah di atas 2 tahun lumayan. Bener sih. Nah paling gede itu sih sebenarnya lebih ke paling kecil dari proporsi gaji lu, bisa lebih kecil lebih bagus. Tapi kalau standar banget 25% boleh. 25% ya. Itu kan konsumtif itu. Iya, 10 juta gaji lu mau cicil mobil 2,5-3 juta ya udah. Tapi kan kebanyakan orang 10 juta cicil mobil 6 juta. Atau lebih gila lagi zaman sekarang. Bener kok kalau gua punya gaji 15 juta nih. Cicil mobil cuma 5 juta kok. BM baru. Kok dapet tenornya 8 tahun. Banyak bunganya. Kan kalau secara teori gue masuk cash flow-nya. Iya benar. Cuman 20-30%. Benar. Tapi kalau tenornya 8 tahun, boncos. 8 tahun lagi udah habis lo punya ini. Gitu. Oke, ini udah panjang nih dari tadi udah di notif. Yo. Mau closing enggak nih closing? Boleh. Closing statement ya. Closing statement deh. Oke, teman-teman.
Kalau mau ningkatin gaya hidup itu sebenarnya natural banget. Gaya hidup kalian pasti meningkat. Yang harus kalian kontrol adalah kalian approach-nya based on apa naikinnya. Kalau gue suggest based on ekuitas atau aset kalian. Jadi ketika kalian punya uang cash, saving atau investment apapun udah bertambah lumayan, baru naikin pelan-pelan. Jangan based on cash flow. Karena naikin gaya hidup cepet, turunin ya most likely impossible. Susah gitu. Lu sekali makan daging yang lebih enak, lu nggak mau lagi makan daging yang standar kemarin gitu. Itu human nature. Gitu sih. Oke, mantap kalau gitu. Kita maju ke topik selanjutnya. Oke.